di dalam berzikir, dan terakhir nanti termasuk juga adalah fadilatul du'a wa adabud du'a. Itu saja karena tadi saya buka bab muamalah ternyata pendekatannya kepada urusan-urusan ibadah ghairul mahdah. Maka sebagai dasar dari kajian kita hari ini perlu anibu ila rabbikum, kita kembali kepada Rabb. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah, sungguh semakin nyata kebutuhan masyarakat kita terhadap kajian akidah semakin mendalam. Karena akidah itu ibarat sebatang pohon, ia adalah akar. Ia yang memberikan satu asupan dari saripati tanah yang akan dikirim nanti proses melalui batang yang kita kenal dengan syariat. Aspek hukum yang ada padanya adalah wajib, sunat, makruh, mubah, haram. Itulah batang. Sedangkan dari akidah syariah sampai kepada hasil yang akhlak itu tidak dapat terpisah, saling mengikat. Maka jika kita menanam sebatang pohon mangga, pasti ia akan berbuah mangga juga. Jika kita menanam durian, pasti ia akan berbuah durian. Jangan berharap berbuah mangga. Maka aspek inilah yang perlu kita kuatkan. Kenapa akidah itu penting? Ia mendasari hasil. Akhlak yang baik dan tidak baik bukan dikarenakan dia tidak berakhlak, tidak belajar akhlak, bukan begitu. Tetapi apakah dia berakidah? Walaupun secara masif akhir-akhir ini kajian akidah di YouTube dimanapun sudah merupakan kajian pokok. Maka dasar kita adalah kembali kita kepada kitab-kitab klasik yang tentu para ulama masa lalu telah membatasi, sehingga ada hak-hak kita untuk mengkajinya, yakni man muradu bi ilmil aqaid. Apa yang dimaksud dengan ilmu aqaid, ilmu akidah? Huwa ilmun yu'lamu bihi ma yajibu lillahi ta'ala wa ma yastahilu alaihi wa ma yajuzu lahu minas sifati wa kadzalika fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Ialah ilmu yang dengannya ilmu itu mengkaji apa yang wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah artinya apa yang mesti, yang dalam tanda petik yakin akan adanya. Mustahil dan juga apa yang harus dari sifatnya. Dan inilah yang menjadi kewajiban atau hak Rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah yang menjadi kewajiban Rasul-Rasul Allah. Jadi ibu, bapak-bapak, tatkala kita mengkaji aspek akidah, berarti kita menyampaikan kewajiban-kewajiban yang telah menjadi hak Rasulullah, yakni memahami, mengilmui tentang akan adanya Allah dari sisi sifat, dan juga apa yang hak Allah dari mustahilnya, dan juga dari apa yang harus. Itu batasan pertama, dan ini menjadikan bukti akan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dulu terakhir disebutkan raditu billahi rabba. Aku reda Allah sebagai Rabb. Wabil islami dina, Islam sebagai din, aturan. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan dengan Nabi tentu apa yang ada pada dirinya yang disampaikan kepada umat, tugasnya akan kerasulannya. Ucapan yang sangat sederhana itu ternyata inilah kunci dari semua ajaran yang dibawa oleh beliau. Mari kita buktikan. Pada kitab-kitab yang khusus
terjemah atau mungkin sandaran kitab klasik kita ini, ya, fadilah dari tasbih, tahmid dan baqiyatul azkar. Disebutkan siapa yang bertasbih setiap sholat, dalam artian kata dabbara kullu sholat. Kita kan sering menyebut dua kata, ada wirid selesai sholat, ada rati. Nah, ini bahasa sesuai bapak-bapak. Bagi bapak-bapak kami, orang tua kami sudah sering mendengar rati. Kalaupun dulu disebut rati, tulak balang. Rati, rataba itu susunan, runtut. Kamu diskusikan dengan guru Nahu sebulan yang lalu di MDI Bayur. Ternyata ada kata yang hilang kira-kira, rati. Walaupun bahasa asalnya rata. Runtut, susunan. Ternyata untuk selesai sholat, bila dikerjakan seiring dengan sholat, dia wirid. Inilah wirid sesudah sholat. Tapi sholat seiringlah dia, namanya rati. Maka rati yang kita maknai ada lafaz sebelumnya. Apa itu? Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, di dalam makna zikir, kata zakara itu tentu kata ingat. Saat berniat untuk wudu, yang diingat adalah kesucian. Selesai kita wudu, yang diingat adalah doa agar kita mendapatkan 3 bahagian. 1. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihina. Itu sebetulnya sudah menjadi pokok kaji. Orang yang taubat, jadikan orang yang suci, jadikan hamba yang soleh. Nah, dari untuk wudu saja sudah tampak bahwasanya kita bermohon akan kesucian, karena kita ada menyebut dalam lafaz juga lafaz yang suci. Maka dalam makna ini adalah bila ia atau seorang bertasbih, tasbihnya itu seiring adalah ia runtut bersama salat, salasan wa salasina, 3 dan 30, berarti 33. Dan bacaan alhamdulillah, hamd, salasan wa salasina, 3 dan 30, 33. Wa kabbara salasan wa salasina, dan juga takbir lafaz Allahu Akbar 3 dan 33. Ya. Wa khatamal mi'ata bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa fadilahnya? Ini bapak-bapak, ibu-ibu, secara amaliah kita telah mengamalkannya. Tetapi kita tidak menganggap itu adalah bahagian dari memperoleh ampunan Allah. Ternyata pada penjelasan Mau'izatul Mu'minin ini tidak hanya lafaz istighfar saja permohonan ampun kepada Allah. Runtut atau rati yang kita baca dalam wirid sholat yang kita khususkan dengan makna rati, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33. Maka ditutup juga dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fadilahnya adalah ghufirat dzunubahu, diampunilah dosanya. Jadi kalau kita hanya beristighfar dengan harapan ampunan, talabeh, itu kan baru permohonan, tidak ada amalan, ampuni aku. Tapi tatkala udah tasbih, tahmid, takbir dan la ilaha illallah, pada penjelasan ini, inilah secara runtut diperoleh
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman dari makna inilah yang sebetulnya perlu kita dudukkan. Jadi kita bukan kekurangan dari aspek ilmu, tapi gersang dalam prinsip amal. Ya Bu, mulai dari Suhandra kita semua mudah-mudahan fa'amal zikr, adapun zikir bil lisani wal qalbi, zikir dengan lidah dan hati, la artinya terucap di sana la ilaha illallah, Allah Allah. Nah, mohon maaf, ini singgungan di dalam zikir sir, yakni hati kita menyebut dengan makna dhamir mufrad, menunjuk Allah, ialah Allah. Jadi inilah yang akan menghidupkan. Nah, maka zikir dengan lisan dan hati, maka dalam saat itu bal hudurul qalb ma'allah ta'ala ala dawami, maka saat itu akan memantapkan rasa hadirnya Allah bersama kita, hadirnya Allah bersama kita. Ibu, jika kita memahami zikir itu dalam aspek fikir akan dihitung. Tapi jika memahami zikir itu dengan aspek qalb adalah ketenangan, keyakinan akan sesuatu yang terbetik di hati dan itu akan sampai pada tujuannya. Inilah pilihan pertama dalam 3 hal dari kumpulan iman, yakni insafu min nafsi, insaf dan tahu diri. Insaf dan tahu diri. Ibu bapak jemaah rahimakumullah, di dalam satu matan doa walid zikri awal wa akhir fa awwaluhu yunjabul insan, maka yang pertama dari zikir itu adalah apa yang menjadi kewajiban kita ingat, dan yang akhir nanti tujuannya adalah cinta. Cinta. Ada doa di dalam matan hadis, kitab hadis Jawahir Bukhari, Allahumma ja'al hubbuka wa yuhibbu man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbuka. Allahumma ja'al hubbuka ala nafsina wa ala ahlina wa minal ma'il barid. Ibu bapak, yang akan kita tuju sebetulnya adalah bagaimana cinta itu kita raih. Cintanya apa? Berikanlah cinta Engkau ya Allah, hubbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, menyayangimu. Dan amal kami juga menuntun kepada raihan atau keinginan untuk mendapatkan kasih sayang. Amal menuju kasih sayang. Jadikan kasih sayang itu untuk diri dan keluarga kami. Dijelaskan pada matan ini adalah kama salil ma'il bariki, seperti air yang menyejukkan. Ibu bapak, rasa-rasanya inilah yang dimaknai dengan ma'rifah, yakni keselamatan kedua, yakni wabasdus salam lil alam, basdus salam lil alam, sayangi diri keluarga sebagaimana air menyejukkan. Bahasa kininya kepedulian. Ibu, pentingkah kepedulian itu pada kehidupan yang serba global ini? Sangat penting Bapak Ibu.
kepentingannya bukan karena aspek zikir saja, bukan fikir saja, tetapi aspeknya adalah perpaduan di dalamnya ada rasa hub. Dengan menyayangi dan mencintai hamba Allah, bermohon kepada Allah agar dia dicintai, dan kita dicintai karena mencintai orang yang mencintaimu. Bagian keselamatan. Sedangkan yang ketiga, yakni infaku minal iktari, berinfak di dalam keadaan sulit, dalam keadaan miskin. Kenapa? Apa yang diharapkan dari berinfak dalam keadaan sulit dan miskin itu? Yakni kekuatan doa. Kekuatan doa. Ibu, kalau bapak, saya juga menunda untuk berbuat kebaikan, belum tentu mendapatkan kesempatan untuk yang kedua kalinya. Tapi kalau ada kesempatan kita siapkan, belum tentu juga ada orang yang mendapatkan kesempatan itu. Maka tatkala ada kesempatan, di sanalah aspek doa. Apa itu? Memberikan sesuatu pada orang lain, maka saat itu didoakan oleh makhluk Allah yang bernama malaikat. Apa doanya? Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikan ganti dari apa yang diinfakkannya. Itu prinsip. Kapan kita didoakan oleh malaikat? Aspeknya adalah kesulitan, tapi tetap sempat memberikan kebaikan. Kedua, jika kita tunda aspek itu, doa malaikat kedua adalah Allahumma a'ti mumsikan talafa. Mumsik talafa dengan maksud wala yubarik lahu fi malihi. Tidak akan ada keberkahan pada rezekinya. Sebagai bahagian penutup, di dalam aspek doa ini ada 10 adab. Satu dari ke-10 itu adalah ayyatarassad ad-du'a al-awqatis sharifah. Ya, hendaklah kita berdoa itu dalam waktu-waktu yang mulia, yang baik. Satu, kayaumin Arafah, seperti hari Arafah. Dua, Ramadan. Terus tiga, Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Empat, ya, min sa'atil lail, waktu malam, dan juga pada waktu-waktu sahur. Jadi waktu sahur itu ibu-ibu mau bermohon untuk puasa sunat misalnya, ataupun mungkin kita puasa Ramadan, an-nazar dan lain-lain, maka sahur adalah kesempatan waktu untuk berdoa. Dipilihlah saat atau waktu yang baik. Kedua, hendaklah ayyaghtanimal ahwalus saif, hendaklah ia berdoa itu dalam keadaan yang baik pula, ya, dalam keadaan yang baik. Misalnya tatkala dalam keadaan mohon turunnya hujan, keadaan baik, dianjurkan berdoa. Atau waktu-waktu yang ditetapkan selepas sholat, dan juga wa bainal azan wal iqamah, nanti sudah azan kita berdoa. Ya, jadi kalau orang azan kita juga bermohon kepada Allah. Apa manfaatnya? Dapat ampunan. Hina yasma'u nida halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Berdoa kita waktu itu halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Ketiga, mudah-mudahan sampai ketiga ini sudah cukup. Keempat lah, tanggung dia 10. Ayyad'u wa mustaqbilal qiblah wa yarfa'u yadayhi bihaitsu yara bayadun ittiyaihi. Hendaklah berdoa itu menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua tangan, dan bukan begini, tapi angkatlah telapak yang warnanya putih. Ya,
Ada orang berdoa, aku bantu malih. Nah itu Pak, berdoa minta kepada kau. Atau tu kaiku Pak, tu kaiku jaleh. Benda permohonan itu diremeh saja. Nah, itu ibu. Tapi mudah-mudahan dengan adab 10 ini, yang ketiga, hadapkan ke kiblat, angkat telapak tangan semangat. Amin. Yang keempat, khafdus shaut bainal mukhafatu wa jahr. Hendaklah kita berdoa itu suaranya tidak terlalu keras, tidak pula terlalu lembut, pertengahan. Nah, dan kebiasaan dari satu istri Ali, siapa itu? Istri Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah At-Tahra, ya. Satu keistimewaan yang disaksikan oleh Hasan bin Ali, anak-anak beliau Hasan dan Husain, yakni Fatimah itu selalu bermohon, berdoa ya kepada Allah untuk orang banyak. Nah gitu Pak. Awak namanya berdoa untuk awak seorang itu Pak. Tapi Fatimah ia berdoa untuk orang banyak. Nah itu penjelasan dari naskah historis. Yang kedua, Uwais Al-Qarni, ia hari-harinya merawat orang tuanya, dan ternyata rawatan ia adalah menjadi bahagian kesempatan surga yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah ibu-ibu, bapak-bapak, dari 10, 4 yang disampaikan, semoga 6 sisa dilanjutkan Januari, minggu keempat. Kalau masih ada tugas Januari minggu keempat. Tak. Desember. Oh Januari. Dia ganjil. Jadi yang boleh dengan ganjil saya. Aku. Dia mana tadi? Momsikan. Oh, maknanya kalau di dalam penjelasan Imam Bukhari adalah amal bakhilu wala yubarik lahu fi malihi, itu maknanya. Jadi kalau terjemahnya nanti hanya beda terjemah dengan makna. Nah, jadi kalau makna maksudnya adalah adapun orang bakhil, kata Imam Bukhari, wala yubarik lahu fi malihi, tidak akan ada keberkahan di dalam rezekinya. Yubarik lahu fi malihi, ya, dalam hartanya. Jadi sebetulnya kita yang akan merasakan. Jadi tidak bisa diwakilkan kepada seseorang. Artinya menolak, tidak memberi, kita yang tahu. Rasa untuk memberi juga kita yang tahu. Jadi tekstualnya itu, tekstualnya Allah ma'akti, kan begitu. Akta itu tunaikan, munfiqah yang diinfakkan, ya. Khalafa itu kan ganti, itu potensi yang pertama. Nah, kalau ia memberi, sekarang dia tidak memberi. Nah, perasaan tidak memberi itu mumsik talafa. Mumsik talafa itu kan ganti. Ya biarlah bisualah, tidak mungkin ini kita tunda kesempatan itu. Maksudnya apa? Ada satu sikap jiwa dalam hati kita itu unsurnya bakhil. Maka maknanya kata Imam Bukhari, ya, amal bakhil itu dipakai kata amal. Amal itu maksudnya adapun. Ya, istifhamnya kan tidak adapun. Kalau dipahami jawab adapun orang itu amal bakhil, orang yang tidak menunaikan, wala yubarik lahu, dan tidak dengan jelas nafi. Ya, indikatornya jelas tidak. Yubarik, baraka yubariku, ya, yubarik lahu, baginya orang itu, fi harfun jar menunjukkan bahwa sandarannya malihi. Jadi apa saja?
Jadi kata kuncinya apapun yang kita miliki, harta yang kita punyai, tertumpang ada kesempatan untuk memberikan sedekah. Karena di situ ada potensi doa. Kayak itu jadi tadi. Jadi supaya didoakan, tidak cukup doa Anda sendiri. Tapi Aisyah, Fatimah Az-Zahra, dia mendoakan orang malah bukan doa untuk dirinya, gitu. Sehingga kalau doa kita mendoakan orang, kita juga akan didoakan. Seperti doa tadi, ya Allah jadikanlah kasih sayangmu, kasih sayang orang menyayangimu, amal yang dapat menjadi kasih sayangmu, dan jadikan saya untuk diriku, keluargaku, ya, sebagaimana air yang menyejukkan. Karena itu makna yang dalam. Singgung itu yang nanti yang mau sampaikan. Semoga Bapak Ibu alhamdulillah aku yang diniatkan berkenan di hati, tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.